Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Sedangkan di dalam Ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah tujuan konstitusi. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, supaya penguasa tidak merajalela dan merugikan rakyat banyak. Sesuai analogi hukum, inde data leges benevolio omnia posse, hukum dibuat agar orang yang kuat tidak memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Tujuan konstitusi yang kedua adalah melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati hak asasi orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Tujuan konstitusi yang ketiga adalah pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya, tanpa adanya pedoman, konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Nilai konstitusi. Terdapat 3 nilai konstitusi, yaitu yang pertama, nilai normatif, yang kedua, nilai nominal, dan yang ketiga, nilai semantik. Yang pertama adalah konstitusi normatif, yaitu suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat, dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua adalah nilai nominal. Adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. 3. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan. Macam-macam konstitusi. Menurut C.F. Strong, konstitusi terdiri dari 2 macam, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis atau biasa disebut dengan konvensi. Konstitusi tertulis yaitu aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis atau konvensi adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Substansi konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 selaku konstitusi NKRI merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Berikut ini pendapat mengenai substansi konstitusi oleh Miriam Budiardo yang terdiri dari 4 ketentuan. Selanjutnya adalah sifat konstitusi. Konstitusi memiliki 2 sifat, yaitu bersifat rigid atau kaku dan bersifat fleksibel. Rigid artinya sulit untuk dirubah, sedangkan fleksibel mudah untuk dirubah. Lalu bagaimana ya dinamika konstitusi di Indonesia? Sejak tanggal 18 Agustus 1945 berlaku UUD 1945 dan di tanggal 27 Desember 1949 mulai diberlakukan konstitusi RIS. Sedangkan di tanggal 17 Agustus 1950 diberlakukan UUD S 1950 dan di tanggal 5 Juli 1959 UUD 1945 telah kembali dan mulai tanggal 10 Agustus 2002 UUD 1945 amandemen diberlakukan. UUD 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Berikut ini tantangan konstitusi dalam wujud penyimpangan konstitusi di Indonesia. Berbagai sumber di media sosial menyatakan bahwasanya Indonesia merupakan peringkat ketiga negara terkorup di Asia. Hal ini menandakan bahwasanya ketidaktegasan aparat penegak hukum di Indonesia dan lemahnya pemerintah di dalam menangani korupsi.
Selama ini, praktik KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi tantangan besar bagi konstitusi di Indonesia. Karena banyak sekali preman-preman berdasi yang menguras kekayaan negeri dengan berbagai upeti. Selain itu, tantangan konstitusi lainnya adalah praktik suap, pelanggaran HAM, penegakan hukum yang masih lemah, hukum belum tuntas, ketidaktegasan aparat penegak hukum, kasus-kasus kriminal, perilaku premanisme, konflik SARA, kekerasan sosial, sikap etnosentris dan sikap chauvinisme, serta ketidakadilan sosial. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.